Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Wijayanti selaku dosen pengampu kimia bahan pangan dan teman-teman yang saya sayangi. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Elisa dan rekan saya yang bernama Ahmad Fajar Muzakir akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bahan tambahan pangan atau BTP tentang garam pengemulsi atau emulsifying salts. Apa itu BTP? BTP atau bahan tambah pangan atau bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan. BTP yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Salah satunya garam pengemulsi atau emulsifying salt. Jadi di sini kami akan mengupas tuntas mengenai bahan tambahan pangan. Salah satunya yaitu garam pengemulsi. Apa itu garam pengemulsi atau emulsifying salt? Jadi, garam pengemulsi atau emulsifying salt adalah bahan tambahan pangan untuk mendispersikan protein dalam keju sehingga mencegah pemisahan lemak antara minyak dan air. Berikut terdapat beberapa kelompok garam pengemulsi atau emulsifying salt yang diizinkan oleh Peraturan Kementerian Kesehatan, yaitu kalium dan natrium dihidrogesitrat, tetrakalium difosfat, dikalsium difosfat, natrium, kalium, dan kalsium polifosfat. Mengapa BTP garam pengemulsi ditambahkan ke dalam pangan? Sebenarnya beberapa banyak alasan mengapa garam pengemulsi perlu ditambahkan ke dalam bahan pangan. Tapi di sini saya hanya menyebutkan beberapanya saja. Yang pertama yaitu meningkatkan tekstur, yang kedua memberikan rasa, yang ketiga meningkatkan pH, yang keempat bersifat sebagai pengental, yang kelima dapat memperpanjang waktu simpan, dan yang terakhir sebagai penstabil produk pangan. Manfaat garam pengemulsi. Menurut jurnal ilmu susu yang berjudul Pengaruh Emulsi Garam terhadap Sifat Fisikokimia Keju Olahan Berbahan Dasar Mozzarella mengatakan bahwa dua fungsi utama pengemulsi garam dalam produsen keju olahan yaitu bermanfaat untuk penyesuaian pH dan penyerapan kalsium, yang meningkatkan sifat emulsifikasi kasein dengan menyerap kalsium dari jaringan kalsium parakseinat fosfat tidak larut yang terdapat dalam keju alami. Batas maksimum penggunaan BTP garam pengemulsi. Di sini ada beberapa hasil screenshot layar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Pada lampiran pertama yaitu Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Maksimal Republik Indonesia nomor 16 tahun 2013 tentang batas maksimum penggunaan bahan tambahan pangan garam pengemulsi. Di sini saya hanya men-screenshot beberapa golongan yang termasuk golongan bahan tambahan pangan garam pengemulsi. Yang pertama yaitu natrium dihidrogesitrat dengan INS 331 dan beberapa kategori pangan dengan batas maksimum miligram per kilogramnya CPPB. Dan yang kedua, trinatrium sitrat dengan INS 331 dengan kategori pangan keju olahan batas maksimum miligram per kilogram CPPB juga. Terus yang ketiga ada amonium hidrogen karbonat dengan beberapa banyak kategori pangan dengan batas maksimal miligram per kilogram CPPB. Kemudian yang keempat ada trinatrium sitrat dengan INS 331 dengan kategori pangan berikut. Ada susu dan buttermilk
dengan batas maksimum miligram per kilonya sebagai asamnya itu 1000, kecuali untuk susu segar. Dan kategori pangan krim yang disterilkan atau secara UHT, krim whipping atau whipped, krim rendah lemak atau pine, batas maksimum miligram per kilogramnya sebagai asamnya itu 5000. Dan yang lainnya yaitu CPPB. Jadi perlu kita ketahui bahwa CPPB atau cara produksi pangan yang baik atau bisa disebut juga Good Manufacturing Practice atau GMP ya, merupakan jumlah bahan tambahan pangan yang diizinkan dalam jumlah secukupnya. Jadi CPPB itu merupakan jumlah bahan tambahan pangan yang pengukurannya itu sesuai dengan keinginan kita gitu tuh. Jadi enggak dibatas mau berapapun miligram per kilogram, itu terserah gitu tuh. Intinya secukupnya aja gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ahmad Fajar Mujakir, kepadanya persilahkan. Baik, selanjutnya ada bahaya PTP garam pengemulsi. Yang pertama, bisa dehidrasi. Yang kedua, meningkatkan resiko hipertensi dan penyakit jantung. Yang ketiga, meningkatkan resiko kanker lambung. Yang keempat, memicu demensia vaskular. Selanjutnya ada senyawa kimia pada PTP garam pengemulsi. Ada gom akasia Senegal, ada gom Arab, serta karagenan. Yang terakhir ada penutup. Garam, kesimpulannya adalah garam pengemulsi adalah golongan bahan tambahan pangan yang berbahaya jika dikonsumsi di luar dosis maksimum serta memiliki dampak positif dan negatif bagi kesehatan. Sarannya, di dunia nyata menghindari pengemulsi hampir tidak mungkin atau bahkan tidak perlu. Namun jika kita hanya mengkonsumsi makanan ultra olahan sesekali, maka kita akan mengurangi asupan pengemulsi dan bahan tambahan lainnya secara signifikan. Ingatlah bijak dalam memilih makanan. Terima kasih.